Nggak usah kita pakai kotak-kotakin apa betul-betul celengan itu, nggak ada gunanya. Aku buang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang berbahagia ini kita berkunjung ke ketua STM kita yang di Lorong Pahlawan, lingkungan 13, ketemu dengan Pak Haji Muhammad Tayyib. Kita ingin tahu tanggapan beliau dan statement beliau masalah tanah wakaf yang ada di beberapa kelurahan yang ada di Kota Medan, tapi tidak dibeli dari PTP. Untuk itu kita ingin tahu tanggapan dari beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana menurut tanggapan Bapak masalah tanah PTP yang ingin menjadi tanah wakaf? Apakah itu dibeli atau tidak, Pak? Tidak. Tolong Pak tanggapannya, Pak. Tolong tanggapannya, Pak. Ya, semua yang saya pernah kunjungi, Tanjung Jati, Ulu Cina, Pasar Helpetia Pasar 8, Helpetia Pasar 4, dia pasar di Perbaungan, tanah PTP itu nggak ada beli. Jadi ini kita kan ya, bisanya tanah PTP kok beli. Nah, aneh tapi nyata. Itu nggak cocok kalau pendapat saya. Nah, tapi kalau bukan PTP punya kita beli ya lain lah ceritanya. Kalau tanah PTP kita beli itu tadi aneh. Tapi ini kenyataan. Nah, ya kita ya nggak apa-apa kalau bukan tanah PTP kita beli. Tapi ini tanah PTP. Terus Pak, kalau misalnya kita mau buat lahan baru tapi itu lahan PTP, gimana kita solusinya biar bisa dapat lahan itu, Pak? Ya ini kita kalau apa mau tanya ya tanyanya yang dia apa ini yang dekat aja lah kita tanya. Kayak Helpetia Pasar 8, macam dia apa ini Pasar 4, kan dekat itu. Macam mana nanti bisa dapat sampai dibikinkan musola lagi di situ? Hah? Saya udah pernah kesana sekali. Waktu Pak Bahru Masih Buani meninggal, saya dibawa sana sama Imam Suyono ini. Nah itu. Jadi nggak beli katanya. Aku tanya yang apa itu yang ngantar itu, ini PTP beli, nggak beli katanya. Cuman macam mana harus caranya? Bilang masalahnya kita belum tahu. Cuman nggak beli. Lalu di Perbaungan nggak beli. Jalan di tengah acara terbagi lagi. Kuburan laki-laki semua, perempuan semua, anak-anak semua. Saya kesana udah pernah. Macam Bulu Cina. Kalau Bulu Cina itu kan kubur perkebunan nih gaji. Ada pensiunnya. Nggak ada yang tua-tua kubur tuh. Perkebunannya gaji. Bilal begitu juga. Tua nggak ada yang tua. Waktu pensiun nggak ada gantinya. Terus Pak, kita sekarang kan hidupnya di Kota Madya Medan. Tanah kita tidak ada. Ya. Terus kita sekarang memohon kepada pihak PTP. Iya. Kemana kita harus memohon itu, Pak? Maka itulah kita kalau mau tahu tanya aja yang sudah apa itu, yang bikin kuburan di tanah PTP itu. Nah, kalau di apa ini di Helpetia Pasar 8 itu dia, yang Kristen seberang paret sana, yang Islam sebelah paret sini. Mana nggak ada di pagar tuh. Tempat apa tuh semua orang tuh yang bikinkan. Pengkorek kuburnya pun orang itu yang apa udah, yang menentukan. Fasilitas dipenuhi. Nah, cuman kita nggak tahu macam mana caranya orang kok bisa masuk PTP gitu kan? Iya. Nggak, nah ini. Jadi kan begini Pak, kan kita alhamdulillah nih Pak ketemu Bapak, senang. Jadi artinya kita masyarakat, bersyukurlah ini. Kita ada masukan begini, kenapa kita harus beli, kenapa tanah PTP yang dari permasalahan. Kemarin Pak itu dari Mabar Hilir, itu dikasih sumbangan sama Gubernur Sumatera Utara. Berhilir. Iya, 2 hektar Pak. Jadi kita kok nggak 2 hektar Pak, tapi sekarang nggak tahu lahannya itu di mana. Itu sudah dikasih sumbangan. Terus orang yang mau ngurus ke sana Pak, itu pun kita nggak tahu siapa sekarang. Nah, itu aja tanya juga macam mana. Nah, artinya begini Pak, mana tahu Bapak kan itu ada ketemu sama kerabat Bapak, teman Bapak, ya kan? Jadi kan kita pingin tahu ini Pak, kemana arahnya ini yang harus dituju. Misalnya kita ke Direktur PTP, kemana? Nah, nanti kan kita utus ini. Jadi ini Mabar Hilir nggak ikut kita ini dia? Enggak lah Pak, kita mabar aja Pak. Mabar hilir, nggak usah kita campur adukan. Kita untuk mabar aja kalang kabut ini Pak, ya kan? Dengan kondisi kuburan kita ini Pak. Orang beli. Nah, yang kedua Pak, lahan ini sekarang kan nggak ada ini Pak, ya kan? Lahan ini nggak ada, yang ada cuma kita memohon ke PTP. Nah, ke PTP
pasti kan ada yang bilang ini jauh kali, cemana. Nah, panitia dengan bersusah payah ini mengumpulkan uang warga untuk apa? Pertama, lahan itu ganti ruginya gimana, ambulannya gimana, fasilitas yang di situ siapa yang akan menjalankannya itu. Jadi kita ingin tahu juga tanggapan Bapak masalah ini, gimana kok menurut Bapak? Kalau yang di sana karena kan nggak jauh, kalau di Pasar Lapan itu. Kalau yang di sini entah takut jauh ya kan. Tapi kalau yang di Pasar Ampat tuh kira-kira masuk 3 kilo ada ya ke dalamnya. Itu yang bawa ke sana, kita ambulan dari kita lah. Yang bawa itu, bawa jenazahnya ke sana kan. Ambulannya itu difasilitasi PTP atau beli sendiri, Pak? Enggak. Pribadi kita Beli sendiri. STM. STM. Oh, artinya kan memang sudah Dari partai itu nggak salah di sini. Ya kan? Partai apa yang sini? Enggak, itu dari panitia masjid atau STM gitu lah itu. Saya pun nggak tahu itu, nggak saya tanya-tanya ada ambulannya. Taunya berangkat Artinya berangkat. PTB itu tidak menyediakan fasilitas apa-apa. Ambulan Kalau tidak ada. ambulan gitu-gitu nggak ada dari PTP itu. Jadi sampai sekarang Pak di PTP kan kita belum ketemu. Kita mau ketemu juga sama beliau. Iya. Di mana lahannya yang dikasih gubernur itu. Ini kan alhamdulillah nih. Ini sedap ini Pak jadinya kan. Kita masyarakat biar rakyat ini semua tahu Pak. Gubernur pun ini melihat ini Pak pembicaraan kita. Jadi kalau gubernur itu masa saya sebelah pihak aja kalau lihat dia mau ngasih. Nah itu. Sebenarnya bukan sebelah pihak Pak. Ya sebelah pihak lah, masa mabar hilir sama mabar ini masa enggak? Kan sama-sama mabar juga. Kita belum ada yang mungkin belum ada panitia ke sana Pak. Nah. Ke pihak gubernur. Begini Pak. Jadi kita ini panitia belum menghadap gubernur mungkin. Yang kalau mau pemilihannya dia apa sama bagus sama kita. Hah? Cuma Aulia Rahman ini. Karena adiknya mau jadi wali apa lagi? Jadi DPR. Datang dia kemari kan? Kau dipanggil nggak? Malam apa itu? Insya Allah. Nah, aku nggak mau datang aku. Terus terang aja. Di Mau perlunya ya mau apa kita? Faisal Arbi. Kan mau naik jadi DPR adiknya. Datang mari. Mau nyalek lah istilahnya gitu. Kalau pada saat kita keperluan begini Pak, Mana mau? Mana mau? Mana mau? Allah Akbar. Harusnya dia turun tangan lah. Harus dia juga apa? Peduli. Peduli sama kita. Jangan kita dia aja yang minta tolong sama kita. Jadi kalau dia nggak peduli Pak, apa yang harus kita perbuat? Ya berarti kan nggak adil dia. Nggak. Dia tidak adil Pak ini. Pemerintah nggak peduli Pak. Kuburan udah makin sempit. Jadi apa solusinya harus kita buat? Dia apa? Nggak usah dibela. Biarkan aja dia jadi caleg. Nggak usah dipilih. Kalau aku gitu aja. Terus terang aja. Aku berani bilang gitu sama dia. Iya. Dia membantu sekarang kan. Katanya dibantu yang hanya dukung dia aja. Apa tahu ada yang dukung dia enggaknya tuh? Kalau meninggal tuh. Kain kapan pun nggak cukup dibantukan sama dia. Pada waktu itu beliau mendukung itu Pak, membagikan kain kapan untuk orang meninggal. Sekarang inilah. Oh sekarang ini. Nah. Dulu bentuk uang 500.000. 500.000. Mm. Tapi nggak ada urus surat-surat gini-gini. Sekarang dia mengadakan kain kafan. Kain kafannya 10 meter. Kalau laki-laki kurang 2 meter. Kalau perempuan kurang 5 meter. Karena kalau perempuan tuh 15 meter, laki-laki 12 meter. Hah? Harus pakai surat sama dia. Itu kalau mendasarkan hukum, kita minta pakai surat, bukan dia yang datang. Jangan diterima. Itu untuk seumur hidup kita. Hati-hati kita. Nah, macam dua abang pada saya meninggal, GHP dapat bantuan juga kan, papan ini. Tapi kita mohon saya buat surat dari Nikon sini, jangan. Haram hukumnya saya bilang, sama keponakan saya, nggak mau saya terima. Itu untuk seumur hidup kita, masa kayak ngemis kita namanya. Kalau niatnya mau ngasih, ada meninggal datang dia, suruh ngambil lah ataupun suruh ngambil tempat dia kan, tapi jangan pakai surat. Ini sekarang pakai surat. Katanya milih dia aja yang apa tahu dia yang milih dia atau siapa aja. Ya begini Pak, sekarang Pak, kalau dulu memang berbentuk uang sekitar kurang lebih 500.000. Cuman nggak ada apa dia. Itu nggak ada tapi pakai. karena banyak penyelewengan, jadi banyak warga yang lapor kok 500.000 kok jatuh ke kami jadi sekian, nggak cukup. Tapi Pak. mudah-mudahan kalau sini nggak Jadi pernah oleh ada. sebab itu sekarang ini dialihkan ke kain kafan. Dan kain kafan itu pun Nggak cukup. begini, kalau ada warga yang meninggal, ada petugas yang datang minta fotokopi KK. Minta fotokopi KK keluarga yang meninggal, lalu di belakangnya ditulis nomor handphonenya. Nomor handphone pihak musibah lah ya gitu.
Nah, itu dibawa ke sana. Karena dihubungi pihak ahli musibah. Betul kah ini yang ini? Betul. Kasih. Nah, itu petugasnya yang ngasih itu namanya Pak Olong. Pak Olong, orang Titipapan, warga Titipapan. Benar. Nah, itulah sama mereka sama Pak Olong itulah ngambil perangkat jenazahnya itu. Dan petugasnya yang ngambil si Tono penggali kubur. Nah, pokoknya ini Pak Tono, fotokopi KK luar kami. Nah, ini nomor handphonenya. Nah, udah setelah itu langsung bawa ke sana, bawa ke tempat Pak Olong, ambil itu. Oke, jadi antar ke pihak ahli musibah gitu ceritanya. Itu namanya kita kayak ngemis. Haram hukumnya itu. Ya main-main loh. Jadi kembali lagi Pak, permasalahan kita masalah tanah wakaf ini. Ini kan sudah berjalan Pak, masalah tanah wakaf ini. Pro kontra ini wajib Pak ya kan. Alhamdulillah kita senang. Kenapa? Kita pimpinan di sini wajib, diteror ini alhamdulillah senang kita. Cuma permasalahannya kan kita tahu. Bagaimana menurut Bapak reaksi dari wakil wali kota kalau dia tahu? Apakah kita harus meminta sama beliau? Lapor lah sama dia. Kalau nggak apa kita kan nggak tahu dia. Benar. Lapor aja sama dia kita. Macam mana tanah wakaf ini kita gini-gini, kan? Dapat di sini masa di mana perkebunan nggak ada kita beli. Benar. Di sini kok beli? Hah? Itu di apa ini? Di pasar apa nih dia kan? Di tengah-tengah ini jalan untuk motor masuk. Kalau pernah ke sana, pernah kan? Itu dulu pasiran itu, pas lapangan bola sebelah sini dulu. Jadi itu yang dari kuburan itu antara ini sini kuburan, sini apa? Ini yang di sini udah dijual nih sama pemerintah. Ke investor. Tas sama siapa yang beli nggak tahu lah. Benar. Sampai pasar 10 sana. Itu tinggal berangkat aja orangnya ya. Jadi rumah-rumah tanah-tanah PTP itu katanya perjualan itu nggak kalah semua itu nanti. Tinggal kuburannya yang ada di situ Pak. Tinggal kuburan itu nggak dijual. Nah, suatu saat Pak, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang kita sudah tidak ada nih Pak. Banyak yang tahu tuh masalahnya itu. Tapi tak ada tangga surat perjanjian itu nggak tahu kita sama perkebunan itu. Kalau memang ada juga yang mafia-mafia tanah yang begitu itu mau menggusur kuburan, itu bukan manusia. Hah? Kalau dia manusia kan nggak mungkin gitu. Anggap itu binatang. Allah. Oh, sama saya kasarnya ngomongnya. Harus begitu Pak, benar Pak, benar nggak apa-apa. Nah, saya jadi Bilal pun belum lama saya di Mabar ini. Dari tahun 71-nya. Belum lama saya. Jenazah yang macam jenazah ada pernah saya mandikan. Jadi dari tahun 71 Pak, dengan melihat kondisi tanah wakaf sekarang ini yang penuh begitu, apa reaksi dan tanggapan Bapak? Sebenarnya tanah wakaf ini nggak penuh. Asalkan jangan dipasang batu. Jangan dipasang-pasang batu itu. Cukup batu nisan aja ini pakai cantik, kurang cantik kuburan. Di Mekah nggak ada yang kayak gitu. Hah? Saya udah 2 kali ke Mekah saya. Nggak ada yang kayak gitu. Di Makla, di situ ada kuburan Siti Hadijah. Macam mana tandanya? Batu tok. Nggak ada pakai batu nisan itu. Itu yang bikin penuh kuburan itu. Batu nisan itu. Seolah-olah dikuasai, nggak bisa gantian. Jadi kalau menurut Bapak, tanah wakaf ini harusnya gimana? Jangan kasih batu nisan. Nggak yang sekarang ini, yang kita punya di Mabar ini? Ya, kalau itu nggak ada batu nisan tuh ya masih bisa itu. Korek aja yang udah lama-lama korek timpa. Ini katanya semalam saya masuk ke kuburan tuh cantik, kurang cantik sebelah kita semalam tuh. Hah? Yang kuburan itu. Aku anak saya ya sini satu-satunya laki-laki kawannya mau ngasih batu nisan, jangan. Haram hukumnya aku bilang. Itu tanah wakaf. Kecuali tanah pribadi. Benar. Nah, seolah-olah kita mau menguasai. Itu bikin penuh itu. Kalau enggak belum penuh, ini ditambah ke sana, ya penuh juga. Orang apa? Ibu nguburin nggak teratur kita ini. Kayak di Makla itulah. Coba. Kuburan itu di Makla itu udah dikorek semua. Tahun 2007 saya ke sana haji itu saya ke Makla saya. Kalau semalam nggak ke Makla. Jadi dikorek semua ada kuburan tuh, tinggal masuk aja tuh. Dalamnya kita kubinnya nggak sampai. Jadi kalau di Mabar ini Pak, yang kuburan ini dari zaman Belanda sampai sekarang, siapa yang dipersalahkan dalam hal ini Pak? Kok sampai tanah wakaf itu
batu nisan apa macam. Siapa yang harus kita persalahkan dalam hal ini, Pak? Tinggal kesadaran manusianya yang salah. Coba kalau manusia yang sadar, jangan pasang batu. Kan apa? Ini sebenarnya kita yang masuk tenda, kan kita lebih cantik lagi sebenarnya lagi ya. Baru aja aku tengok. Udah dipasang ini tambah lagi, bertingkat kayak kuburan Cina. Ini kan pernah di sini nih, sampai kelurahan itu nggak terima dibongkar yang punya apa? Yang punya kuburan. Nggak terima dia dibongkar. Tapi ya kalah yang apa yang nggak terima ini, karena ini tanah wakaf. Benar-benar, Pak. Jadi kalau akan datang ini kalau bisa, kalau memang apa kita jangan dipasang batu, hanya cukup batu nisan patok aja. Jangan di keramik gitu, mubazir tuh. Alhamdulillah. Haram hukumnya itu. Buku Yasin baca di yang terakhir, ada itu. Haram kuburan di batu. Coba kita bayangkan kalau ilmu nggak ada dia hidup di dunia ini, udah ditimpah tanah, ditimpah batu lagi berapa berat, menyiksa kita, yang mati kita siksa jadinya. Ini aku tengok sini makin apa, tapi kalau nggak ada pasang batu, yang tahu gali kuburnya pun nggak ada uang masuknya juga. Allahu Akbar. Ya kan? Iya, Pak. Terus terang aja kalau bilang nggak ada pasang batu. Jadi apa? Itu dulu orang bilang pasangnya Pak, pasang anaknya. Jangan, saya nggak mau. Ada kawan yang mau masangkan lagi, jangan. Cukup patok itu aja. Andai kata orang mau bongkar silakan. Anak saya yang satu yang umur 9 bulan itu udah dibongkar. Sama anaknya siapa ini? Cucu mendiang patah, yang belanggar itu. Timpah. Itu timpah itu. Cuman dia korek pun tuh kuburannya nggak ada apa-apanya. Kayak bersinar di bawahnya itu. Itu yang bilang sama saya Pak Eko. Mendiang Pak Eko lah. Bersinar dia bilang, buat. Di mana? Aku bilang itu patung ini. Itu anak aku bilang. Jadi uak saya yang dekat Batu Anam ini 25 tahun kuburannya belum tersentuh tanah lagi. Di kota ada yang patah kayunya itu, papanya masih sangkut di kain kota itu. Meninggal adik aku, penasaran aku bongkar kuburan bapakku. Sampai segini ngorek nggak ada jumpa apa-apa, bersih. Biasa kan ada tulangnya apa? Mama aku kok korek ada, bapak aku nggak ada. Saya ingin tahu aja, saya penasaran saya. Jadi kalau ini kita apa? Kalau bisa itulah bikinnya pun teratur, jangan dipasang batu. Apa ini? Tentang ini kan dari ditentukan 1 tahun 200. Nggak usah kita pakai kotak-kotakin apa betul-betul celengan itu, nggak ada gunanya. Itu apa nggak beli? Kan kita udah ditentukan 200, kecuali kita bikin musola. Itu kan nggak penentuan. Kalau itu ini dikasih itu nggak cocok untuk saya. Jadi celengan itu. Aku buang itu. Terus terang aja. Jadi begini, Pak, sebenarnya. Karena Aku untuk musalah aja kalau orang kasih celengan sama aku. Iya. Kalau kita kasih jangan kayak aku buang sama aku. Koyak di depan orang yang ngasih itu. Iya, betul, Pak, betul. Jadi sebetulnya gini, Pak, panitia itu, Pak. Kondisi kan masyarakat ekonominya beda-beda, Pak. Memang ekonominya beda-beda. Benar, Pak. Tapi masa 1 bulan 20.000 nggak bisa ngasih? Tulis aja udah. Itu apa kok kotak celengan apa nggak beli? Benar. Kamu bajir ruangnya. Jadi begini, Pak. Kan kalau setahun, Pak, 365.000. Bagi yang nggak punya uang, Pak, dia nabungnya 1.000, Pak. Nah, jadi kalau yang punya uang lebih uangnya, Nggak jadi masalah. orang langsung ngasih 200.000 nggak masalah, Pak. Cuma masyarakat aja yang dikasih celengan aja kadang-kadang, Pak, ngisinya gopo kata dia kan, Pak. Jadi tapi alhamdulillah, Pak. Tapi banyak ini juga nggak apa-apa. tuh yang nggak setuju. Iya. Itu biasa, Pak. Pro kontra di masyarakat itu biasa. Banyak juga yang ngadu sama saya nggak Banyak, cocok itu iya. katanya. Pasti itu, Pak, pasti. Nggak cocok. Pasti. Kalau pendapat saya pun nggak cocok, aku Iya, bilang. pasti itu. Karena udah ditentukan. Bener. Ditargetkan. Apa itu kenapa? Apa nggak beli kotaknya? Apanya itu celengannya itu? Bener, beli itu, Pak, beli. Apa tinggal ngambil aja? Enggak lah. Sedangkan kita uang perlu. Bener. Sambil diminum lah apanya? Iya. Jadi, Pak, terima kasih banyak ya kan, Pak. Jadi artinya hari ini kita banyak dapat pembelajaran dari orang tua kita, memberikan statement bagaimana tanah wakaf ini
benarkah pihak PTP akan memberikan kepada kita? Nah, kalaulah benar, alhamdulillah. Nanti ada beberapa statement lagi yang akan kita ambil dari pihak pemerintah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Haji hari ini sebagai pengurus STM dan pemandi jenazah, beliau mendapat berkah, mendapat kesehatan, dan itu masukan bagi kita panitia, dan kita bersyukur. Kenapa? Ada masyarakat yang mau memberikan, bukan harus setuju saja. Dengan begini kita tahu bagaimana keluhan orang-orang di sekitar kita, celengannya itu gimana. Alhamdulillah. Pro kontra di masyarakat itu adalah hal yang biasa, tapi bukan untuk kebencian. Pro kontra adalah untuk mempersatukan, bagaimana mempererat silaturahmi, dan akan timbulnya wacana baru, bagaimana kita bisa membeli tanah wakaf yang baru. Insya Allah, mudah-mudahan Pak Haji sehat, semuanya sehat, diberikan ridho dari Allah, diberikan keselamatan, dan kita semuanya mendapat berkah dari Allah. Jadi akhirnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.